Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Tuah Miko Ananda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya buat berjudul Peramalan Harga Emas Dunia SA-USD menggunakan metode ARIMA. Untuk latar belakangnya, seperti yang kita tahu bahwa emas sering dipandang sebagai aset safe haven yang memang mampu menjaga nilai kekayaan di tengah gejolak ekonomi gitu. Biasanya investor bakalan beralih ke emas ketika terjadinya krisis global. Nah, namun perlu diingat bahwa dalam jangka pendek emas ini punya volatilitas yang sangat tinggi. Pergerakannya itu sangat sensitif eh, sangat sensitif terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat. Nah, itu bikin ketidakpastian yang sangat signifikan untuk para investor yang tidak punya alat analisis yang tepat. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, jadi untuk rumusan masalahnya yang pertama tentang visual, karena volatilitas yang tinggi membuat pergerakan harga sulit diprediksi hanya dengan pengamatan, hanya dengan melihat grafik gitu. Pola tren dan gangguan stokastik seringkali tersembunyi dalam data historis. Nah, yang kedua untuk resiko investasi itu tanpa adanya landasan analisis seperti Arima ini, investor bisa dapat risiko yang besar gitu. Keputusan investasi bisa menjadi gak bagus gitu. Nah, oleh karena itu, penelitian ini punya tujuan yang pertama analisis pola, yang dimana analisis pola ini untuk mengidentifikasi tren dan juga stasionaritas data untuk memahami karakteristik dari harga emas, lalu menentukan model terbaik dari ARIMA dengan cara mencari model ARIMA yang paling efisien berdasarkan signifikansi parameter dan juga nilai AIC terkecil. Nah, lalu yang ketiga itu adalah peramalan, yang dimana menyajikan peramalan harga emas untuk masa depan sebagai acuan untuk para investor untuk mengambil keputusan gitu. Nah, manfaat penelitiannya itu yang pertama ada kontribusi akademik yang dimana bisa memperkaya literatur tentang efektivitas ARIMA pada komoditas global seperti emas ini. Lalu untuk manajemen risiko, para investor bisa menyusun strategi agar meminimalisir risiko. Terus untuk acuan profesional itu menyediakan data analisis keuangan dalam memantau sentimen pasar. Lalu bisa juga untuk dasar penelitian lebih lanjut. Nah, bisa untuk referensi metodologi untuk pengembangan model lain di masa depan gitu. Terus, metode ARIMA. Jadi metode ARIMA ini adalah metode yang memproyeksikan nilai masa depan berdasarkan pola data historis dengan mengintegrasikan tiga komponen utama. Komponen utamanya itu yang pertama ada AR atau autoregresif. Jadi autoregresif ini gunanya untuk melihat pengaruh nilai masa lalu terhadap nilai masa saat ini. Lalu integrated itu gunanya diferensiasi untuk menstabilkan datanya supaya datanya itu jadi stasioner gitu. Terus ada MA atau moving average yang dimana ini tuh gunanya untuk melihat pengaruh error dan kesalahan masa lalu. Nah, terus data penelitiannya ini itu dari World Gold Council atau WGC. Nah, tentang waktu yang diambil untuk data ini adalah 5 tahun, mulai dari 2020 sampai 2024. Nah, dari 5 tahun tersebut didapatkan sekitar 1.800 observasi data karena datanya adalah data harian, di mana ini memang cukup eh, representatif untuk menangkap berbagai siklus pasarnya. Nah, untuk prosedur analisisnya dalam pelaksanaannya ini, yang pertama adalah persiapan. Persiapan untuk datanya, yang dimana datanya itu dibersihkan dahulu, terus format.
tanggalnya itu distandarisasi supaya bisa dibaca di R dan juga cek missing value kalau ada. Terus untuk stasionaritas itu distabilkan menggunakan uji box-cox untuk variansnya dan juga ada F-test untuk mean. Terus yang ketiga itu adalah pemodelan, em, di mana ini itu gunanya untuk mengidentifikasi ordenya melalui plot ACF dan PACF dan juga estimasi parameter, lalu pemilihan model terbaik melalui AIC. Nah, yang terakhir adalah diagnostik. Ini sangat penting karena ini melakukan uji residual terhadap white noise dan juga normalitas sebelum kita tunjukin peramalan akhirnya gitu. Nah, untuk evaluasinya memakai tiga matriks yaitu RMSE, MAE, dan juga AP. Nah, untuk RMSE itu atau root mean square error itu gunanya untuk memberikan penalti lebih besar pada kesalahan prediksi yang outlier gitu. Terus MAE atau mean absolute error ini gunanya untuk mengukur rata-rata dari kesalahan absolut. Terus untuk MAPE atau mean absolute percentage error ini tuh gunanya untuk menunjukkan tingkat akurasinya dalam bentuk persentase. Nah, untuk kesimpulannya, jadi kesimpulannya itu inti dari penelitian ini adalah upaya untuk mengubah ketidakpastian data historis menjadi wawasan masa depan yang dapat ditindaklanjuti. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan juga waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.